Tadinya dari pegawai negeri Pak ya, sekarang jadi pengusaha pemula. Ya. Tapi ada suatu kenikmatan yang saya dapat itu, karena sesuatu yang kita peroleh dengan susah itu rasanya nikmatnya luar biasa Pak. Assalamualaikum Nusana Parekraf, bertemu lagi di channel Dinas Pariwisata, tentunya pada edisi Malapak, Muatalamat Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dan telah hadir di sebelah JOS Bapak Muhammad Yunus, salah seorang mantan ASN, mantan regulator, dan sekarang menjadi salah seorang pelaku usaha di bidang pariwisata. Assalamualaikum Pak Yunus. Waalaikumsalam Pak. Apa kabar Pak? Kabar baik. Baik ya, jadi seperti yang disebut tadi, Apa dulu adalah salah seorang ASN. Iya. Dari regulator menjadi pelaku ya Pak ya. Iya. Jadi kalau menurut pariwisata pas zaman apa? Dahulu kala menjabat dan kini setelah menjadi pelaku di bidang wisata Pak. Iya. Makasih Pak ya. Pemirsa semuanya, kita melihat memang pariwisata ini memang agak unik. Karena pariwisata ini multiplier effect, yaitu inward linked, outward linked. Jadi kalau kita bisa memanfaatkan potensi wisata kita di Sumatera Barat ini yang luar biasa indahnya, pasti akan bisa meningkatkan ekonomi kerakyatan. Itu dasar pertama. Kemudian 50 kota Pak, satu daerah kabupaten di Sumatera Barat yang letaknya sangat-sangat strategis. Pintu gerbang menuju pusat pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau. Sejak kita otonomi, ya, daerah penghasil Riau itu PAD-nya besar Pak, ya. Jadi uang beredar dari APBN masuk ke Riau itu besar. Jadi income per kapita masyarakatnya tinggi. Di Riau kita lihat itu yang alami itu tidak berapa objek wisata yang alami. Umumnya yang ada di Sumatera Barat. Dan Riau dengan Sumatera itu sangat dekat, apalagi 50 kota, ya. Kita cuma 3 jam ya, Pak, hanya 3 jam udah sampai. Ya. Apalagi nanti kalau jadi jalan tolnya luar biasa lagi kan. Jadi yang alami itu semua orang pasti suka, jauh dicari orang. Dan kita miliki itu, 50 kota miliki itu. Saya melihat potensi 50 kota ini Pak, itu luar biasa. Ada wisata alam, wisata budaya, wisata sejarah, wisata religi, wisata kuliner, kita punya semuanya. Tinggal bagaimana kita potensi itu kita fungsikan sehingga bisa memberi manfaat dan daya tarik bagi orang-orang yang butuh akan refreshing ya Pak, apalagi suasana COVID sekarang Pak ya. Orang untuk menjaga imun tentu perlu penyegaran otak, karena otak ini sama dengan central processing unit lah, situ pusat kontrol. Kalau segar dia pasti akan imunnya akan naik gitu ya. Jadi itu ya akan dan mereka akan aman ya di sisi kesehatan. Dan potensi itu salah satunya Lembah Harau. Saya melihat Lembah Harau ini seperti gadis desa yang belum dikemas ya, dipoles udah cantik. Coba kita bayangkan kunjungan wisatawan ke Lembah Harau ini booming Pak beberapa tahun terakhir ini, karena memang ada wahana dalam ini yang dibangun, itu salah satunya. Tapi di luar itu sekitarnya mendukung untuk itu. Alamnya indah, tebing-tebing terjal yang tinggi ya, masif. Itu saya lihat di dunia ini mungkin di Grand Canyon di Amerika ya kita punya, dan jaraknya hanya 5 km dari jalan utama, jalan negara. Akses sangat mudah sekali, dan itu sangat luar biasa Pak. Orang dulu kita pernah bawa orang ke sini, orang luar negeri, katanya it's very fantastic and amazing katanya. Ini berkah rahmat Allah yang seharusnya kita manfaatkan dengan sebaiknya dan kita jaga kelestariannya. Karena nanti kalau kelestariannya tidak terjaga, orang akan lari ke tempat lain. Nah, ini tantangan juga buat pemerintah kita di daerah untuk kedepannya Pak. Demikian. Kendala pada saat Lembah Harau ini dibuka Pak untuk wisata sehingga menjadi seperti besar seperti sekarang ini, gimana Pak? Ya, kendala pasti Pak, pertama tentu basic infrastruktur dasar ya. Tapi alhamdulillah pemerintah daerah sudah memberikan perhatian ya, udah mulai jalan-jalan sudah dimulai diperbaiki, dan malah yang tadinya sering macet karena jalan alternatif sudah ada. Mungkin ke depannya kita berharap akan lebih daripada itu lagi, ya kan? Karena tuntutan ke depannya tentu semakin tinggi lagi.
Karena bagaimanapun juga pengunjung yang datang itu dia mencari kepuasan ya, yang betul-betul Arabnya sempurna gitu ya. Walaupun tidak mungkin ya, tapi kita berusaha untuk itu ya. Artinya yang kita bangun itu semuanya layak jual gitu. Itu kita tangani. Kemudian juga alhamdulillah beberapa tahun terakhir ini ada pergeseran saya lihat. Biasa pengunjung yang datang mereka kan biasa nginap di hotel. Tapi sekarang terjadi pergeseran. Mereka cenderung nginap dekat objek wisata. Yang ada dekat objek wisata itu sekarang bertumbuh yang namanya homestay. Dan ini sangat menarik Pak. Karena homestay ini tentu di awalnya kita di Minang ini kan punya rumah. Orang luar terkejut juga. Ada orang di rumahnya jauh di kampung, ya kan? Tapi kamarnya banyak. Karena orang kita banyak merantau, mereka berhasil, mereka bangun di rumah di kampung. Tapi sayang kosong. Sekarang bisa dimanfaatkan yang kosong itu untuk penginapan. Ini kan bagus, menambah ekonomi dapur dari masyarakat kita. Ini perlu kita support Pak ya. Dan ini alhamdulillah sekarang di Lembah Haro saja ini sudah bertumbuh lebih 70 Pak. Cuma nanti ke depan bagaimana ini kita tata dengan sebaik-baiknya sesuai dengan regulasi yang ada sehingga nanti terjadi persaingan sehat dan pengunjung pun akan nyaman. Dan alhamdulillah sekarang walaupun kita belum punya hotel, tapi dengan adanya homestay ini sudah bisa menjawab. Jadi masyarakat sudah membantu pemerintah dalam penyiapan sarana akomodasi ya. Mudah-mudahan kita berharap ke depan dari pemerintah tentu bagaimana selalu membina ini karena ke depan tantangan akan lebih berat. Tapi yang jelas wisatawan merasa senang dan nyaman Pak. Malah sekarang dengan COVID ini malah tadinya kunjungan itu kan banyak pada hari weekend Pak, hari Sabtu Minggu. Tapi sekarang karena sekolah daring, sebagian mereka bisa meluangkan waktunya untuk berwisata itu di hari-hari lain sampai sekolah ya. Iya, sekolah yang penting di tempat jalan. itu ada wifi ya. Ini itu kata kuncinya anak-anaknya pasti tanya pertama wifi Pak. Jadi mereka bisa belajar sambil santai. Itu menarik juga itu. Jadi sebaran orang nginap itu tidak hanya pada hari weekend tapi bisa sepanjang hari gitu. Tidak menentu tergantung pada orang yang datang gitu. Tapi intinya kita konsep kita gini Pak. Homestay ini bagaimana kita dekat dengan yang datang itu. Yang datang itu kita tidak anggap tamu Pak. Tapi kita anggap mereka itu saudara jauh. Mereka bosan di rumah, tagline kita stay at homestay. Artinya apa? Mereka bisa nyantai sekeluarga, kita sediakan semua fasilitas. Ada dapurnya, ada kompor gasnya juga semuanya juga dan ada kulkasnya. Mereka mau bakar-bakar kita sediai fasilitasnya semua. Sehingga mereka nyaman. Biasa kalau tamu kita yang sudah pernah nginap, mereka biasanya balik Pak. Alhamdulillah. Jadi karena yang kita jual ini adalah jasa, tentu pelayanan yang kita kedepankan. Jadi promosi yang paling efektif itu adalah dari mulut ke mulut dari orang yang datang. Tidak lebih pada itu Pak. Pengalaman ya. Setelah pensiun Pak, dahulu Bapak kan katanya ada beberapa kali kepala dinas dan salah satunya itu adalah Kadis Pariwisata. Dan setelah pensiun menjadi pelaku usaha. Kira-kira apa Pak yang menginspirasi Bapak untuk setelah dari ASN menjadi pelaku usaha ini Pak? Iya Pak, ini sebetulnya sesuatu yang tidak direncanakan Pak ya. Tapi yang jelas kita memberikan sesuatu yang bisa bermanfaat ya bagi kita dan bagi orang lain itu. Jadi kita memang saya akui saya dulunya di pemerintahan daerah gitu Pak ya. Pernah juga di Dinas Pariwisata tadinya. Waktu saya Dinas Pariwisata, saya melihat Haro ini jatuh hati Pak. Keindahan alamnya tidak pernah saya bosan ya kan. Bangun pagi saya lihat luar biasa. Kemudian juga masyarakatnya sudah dekat dengan saya. Akhirnya saya waktu itu saya ambil keputusan beli tanah di sini sedikit. Mungkin anggap saya di hari tua nanti saya mungkin bisa di sini gitu Pak ya. Itu sebelum pensiun atau sebelum pensiun? Oh, sebelum pensiun Pak. Jadi waktu itu saya ambil tanah sedikit. Waktu itu kan harga masih murah Pak. Masih terjangkau kita ya. Kita ambil. Kemudian dalam perjalanan kita sebagai ASN, saya juga sampaikan kepada anggota-anggota saya di kantor. Kalau menjadi kaya, janganlah jadi pegawai negeri. Karena rezeki kita sudah diagakkan Pak, melalui gaji kita per bulan. Berapa gaji kita, udah ada aturannya itu, ya kan? Tapi kalau kita punya usaha, tidak mengganggu pokok, itu bagus. Tapi jangan mengganggu tugas pokok. Nah, itu saran saya, karena kalau dengan usaha, kita tentu akan dapat tambahan lain yang sah gitu ya. Dan itu saran saya kepada mereka. Dan saya dulu 2008 saya beli tanah di sini Pak. Itu belum ada di sini sekitar ini. Masih sawah semua. Tidak menyangka saya seperti ini bertumbuhnya karena lokasinya strategis jadi cepat bertumbuhnya gitu ya. Jadi kemudian 2013 saya mulai buka. Tadinya ini di depan ini hanya sekedar apa?
sekedar tempat tinggal saya. Kalau saya ke sini nginap. Kemudian saya tambah dikit ya, sedikit itu. Akhirnya multi year juga. Membangun sebuah pondok itu multi year juga jadinya gitu ya. Dan kemudian saya melihat peluang 2013 saya mulai buka, Pak. Tapi ini omega saya, usaha menambah gaji. Saya tetap bekerja, tidak memang pekerjaan, ini jalan gitu ya. Dan totalnya baru saya di sini, Pak, setelah saya ambil pensiun. Tahun? Ya, 2019 saya pensiun, Pak. Jadi orang 2019 itu tagar ganti P, saya ganti profesi, Pak. Iya, tadinya dari pegawai negeri, Pak ya. Sekarang jadi pengusaha pemula. Ya. Tapi ada suatu kenikmatan yang saya dapat itu. Karena sesuatu yang kita peroleh dengan susah, itu rasanya nikmatnya luar biasa, Pak. Ibarat Bapak mungkin puasa hari ini, waktu minum Bapak minum segelas air, rasa nikmatnya akan berbeda dengan pada siang hari kita minum. Memang itu yang saya rasakan. Kemudian yang jelas saya tentu sekarang saya punya waktu yang lebih cukup lah. Istilah Said Didu dalam tanda kutip manusia bebas. Jadi sekarang saya bisa tiba-tiba panggilan azan, saya sudah bisa menyiapkan diri untuk bersegera ke masjid. Dulu tidak bisa karena saya dalam sebuah sistem. Saya melaksanakan sesuatu, orang azan, saya berhenti, sebentar lanjut lagi, selesaikan. Nah, sekarang bisa saya merdeka. Itu selalu terasa buat saya, Pak. Ya, Pak ya. Jadi banyak yang lain. Kemudian tentu saya dengan pengalaman yang ada, saya sering berbagi kepada kawan-kawan yang pemilik homestay juga. Bagaimana tadi saya sampaikan yang kita jual itu kan jasa. Jadi bagaimana kita pelayanan kita utama itu. Jadi saya ada program saya, Pak, Sapa Homestay, Pak. Jadi Sapa Alam, Sapa Homestay, Sapa Masjid. Sapa Alam tuh kadang-kadang pagi saya punya waktu, saya bersepeda keliling Lembah Harau, Pak. Sambil menikmati indahnya alam, anugerah Allah, mensyukurinya. Kemudian juga menghirup oksigen, ya, yang gratis. Saya pernah baca itu oksigen kita satu hari butuh 2.880 liter. Dengan harga per liternya 25.000. Dan nitrogen kita butuh 11.306 liter. Dengan harga 10.000 itu 158 juta. Satu hari, satu bulan 5,5 M. Berapa nilainya? Siapa yang mampu untuk membayar beli oksigen 5,5 miliar? Nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan? Tidak sedikit itu. Itu yang kadang-kadang tegak bulu tangan saya, Pak, ya, untuk itu. Nah, itulah saya coba mensyukuri nikmat Allah itu. Kemudian dalam perjalanan saya juga bertemu dengan pemilik homestay, kita sapa, diskusi kita sambil silaturahim, ya. Di luar itu juga pada saat waktu sholat kita sapa masjid, kita segera ke masjid. Itulah bagian-bagian rutin. Di samping itu juga sapa tamu yang datang. Tamu itu akan senang, mereka dianggap keluarga, ya Pak ya, bukan orang lain. Dia senang, ya, apalagi kalau dia datang kita sapa, atau dia pergi kita sapa, itu memberikan kesan tersendiri buat mereka. Itu, Pak, terima kasih. Kemudian, Pak, kenapa homestay yang jadi pilihan Bapak? Karena ada bidang lain tuh di pariwisata, Pak, yang lain banyak. Ya. Kenapa homestay? Kemudian apa suka dukanya selama usaha ini, selama bergaul dengan para pelanggan? Apa yang pengalaman menarik bagi Bapak? Iya, terima kasih, Pak. Ya. Barangkali kenapa saya tarik homestay, tadi saya sampaikan, saya punya lahan di sini, punya potensi alam yang indah, itu mendorong saya untuk membangun homestay. Karena begini, karena kalau kita sudah pensiun ini tentu pekerjaan-pekerjaan mainan yang kita miliki hendaknya yang tidak merepotkan kita. Kalau kita beternak ayam, itu malah merepotkan kita nanti, ya kan? Kita sekarang bisa santai, ya. Barangkali yang bisa santai itu barangkali satu. Yang kedua, saya juga mempunyai banyak saudara yang datang ke sini umumnya tuh sudah anggap saudara. Mereka yang datang ke Dumai, Pak, kapan Bapak datang ke Dumai, katanya kan. Itu kalau saya ada ke Dumai nanti, saya udah punya banyak kontak person di sana gitu ya. Itu contoh sederhana. Jadi terbangun silaturahim. Kemudian suka dukanya ya itulah. Kadang-kadang kita harus sebagai owner di homestay, kita harus multi talenta, Pak. Karena kadang-kadang suatu ketika bisa posisi kita sebagai bartender. Pengertiannya gini, kalau kita pegang tabung air ini, Pak, itu ganti kan, kadang kita turun tangan membantu juga. Itu sebagai bartender istilah saya. Kemudian juga sebagai housekeeping kadang-kadang bisa juga seperti itu. Ya, itu harus kita lakukan. Yang bagaimana kita services is the best itu ya, itu harus kita lakukan. Kita pun harus turun tangan untuk membantu itu.
Itu harus, kalau memang kita melihat sesuatu diperlukan itu gitu Pak ya, itu kita lakukan dan tidak ada rasa malu untuk itu ya. Yang penting kita sekarang yang kita carikan yang berkah Pak. Itu. Terima kasih lah. Lembar ini kan Pak sudah menjadi besar, sudah terkenal. Bagaimana dengan masyarakatnya Pak? Apakah mendukung atau sudah baik dalam pelayanannya Pak? Ya, memang kita lihat Aroni sudah istilah kemarin ini ada mendunia gitu ya, sudah banyak dikenal ya. Tentu itu tidak terlepas dari dukungan masyarakatnya. Kita berharap tentu sabta pesona Pak ya bisa terwujud di sini. Tentu dalam proses untuk itu. Kepada masyarakat memang kita mengharapkan mereka itu sangat mendukung ya sekali. Tentu itu perlu juga semacam trigger lah ya, motif achievement yang ini mungkin kita berharap melalui pemerintah daerah atau provinsi dalam ini untuk tidak bosan-bosannya ya kan pelatihan. Ya, melakukan pelatihan yang sifatnya apa, memotivasi masyarakatnya yang masih tertidur untuk bangkit, untuk kalau mereka solid mereka bisa maju gitu, mereka aktif ya, kerja mereka akan bisa maju. Tapi kalau tidak nanti kasihan, dia tempatnya bagus, berpotensi, tapi dia tidak memanfaatkan ruang yang baik untuk peningkatan ekonominya gitu kan. Itu satu. Kemudian juga kita berharap tentu dari pemerintah juga, karena itu memang masyarakat tidak mampu untuk itu, penyiapan basic infrastructure secara berkelanjutan. Apakah itu masalah jalan, masalah air bersihnya, ya, PDAM-nya, listriknya, telkomnya. Kemudian saya yakin orang akan datang berinvestasi itu. Kemudian juga penataan ruang yang perlu dijaga ketat ke depan. Karena kita lihat tebing-tebing terjal dengan hamparan sawah itu menyatu. Mungkin di belakang kita ini kayak karpet. Tak pernah bosan kita Pak, itu karpet. Mungkin sekarang karpetnya hijau, bentar lagi mungkin karpetnya kuning. Padi mau panen ya. Memanjakan ya, mata ya. Dan ke depan mungkin tantangan juga kita, bagaimana length of stay orang bisa lama lagi, tentu harus kita ciptakan nanti, memohon dukungan juga dari dinas terkait untuk membangun paket-paket. Karena 50 kota ini kaya, jadi kalau kita melalui one day trip, 1 hari perjalanan, orang nginap akan mungkin yang tadinya 1 hari bisa 2 hari nanti lagi kan. Dan itu akan meninggalkan dengan adanya event. Iya, ya. Yang jelas Pak, di sini ekonomi bergerak semua Pak. Dengan ada orang nginap, ya rumah makan di sini ya berjalan, begitu juga makan ringan. Kalau pagi itu kalau ada orang nginap itu banyak yang jual makanan ringan dari Payakumbuh ke sini Pak ya, berpakai motor mereka untuk menjual, mengambil untung sedikit dari situ, mempromosikan kuliner kita di sini, dan juga yang lain-lain banyak lagi bisa bergerak, transportasi, akomodasi, semuanya bergerak Pak, kuliner juga demikian ya. Ajo kalau Ottawa lah lama ya, ngobrol kita cukup panjang. Ini silakan minum, udah dingin ya. Tadi harusnya panas-panas, enak. Silakan minum. Ini yang ada nih, ada pisang ya. Ini minum silakan. Minum Pak. Oke ya, mari. Terkait potensi yang ada di Lembah Harau ini Pak, orang tahunya ada air terjun, ada sarasa. Kira-kira ada nggak yang orang belum tahu tentang Lembah Harau ini Pak? Oh ya, banyak sebetulnya Pak kalau kita eksplor Lembah Harau ini. Tapi yang baru dikenal kebanyakan pertama tebing-tebing terjal yang tinggi, masif, kemudian juga air terjun ya. Air terjun lebih daripada 7 air terjun di sini Pak, cukup banyak juga. Bisa lihat tuh langsung. Kemudian di luar itu ada namanya Ngalo Seribu Pak. Mungkin tidak banyak orang turis lokal yang tahu. Tapi kalau orang asing itu salut saya Pak ya. Mereka yang sesuatu yang menarik itu mereka lebih dulu tahu. Oh, malah orang asing kan? Orang asing ya, dari tahun 60-an mereka sudah ke sana Ngalo Seribu. Jadi kebetulan Ngalo Seribu itu berada di atas Lembah Harau ini. Ya, biasanya kalau orang ke sana Pak, kalau tidak dengan ada guide-nya, juru kuncinya, bisa kesalah jalan nanti. Kita tahu seperti di Bukit Tinggi kan ada lubang Jepang. Itu kan buatan manusia. Sekarang Goa Ngalo itu saking banyaknya itu dinamakan Ngalo Seribu. Saya pernah waktu di pariwisata dulu Pak menelusuri, tapi saya mulainya jalan dari Pak? Rest area. Di atas Kelok 9 itu ada rest area. Dari situ saya mulai berangkat pagi itu 9:30, melewati perkampungan penduduk, sawah, ladang, hutan, makan kami di jalan sampai kami di sana. Sangat menarik, one day trip ya, kita trekking ke sana, menarik. Turunnya nanti di ujung sana di Desa Harau, turun ke bawah. Itu memang
is very fantastic ya. Jadi orang-orang asing itu yang mereka cari. Itu potensi sebetulnya bisa juga bagian dari paket-paket nanti bisa dijual di sini. Khusus, ya. Kemudian juga ada kita punya potensi Pak, jenis kupu-kupu yang tidak dimiliki di tempat lain kita miliki. Ternyata ya saya waktu itu pernah Pak, heran juga saya kalau di Singapura ada butterfly park ya, taman kupu-kupu, sementara dia hutan beton, kita hutan alam. Kenapa kita punya potensi kupu-kupu yang tidak dimiliki tempat lain ada sini? Hasil kajian Profesor Siti Salmah di MIPA Unan, mereka mengatakan ada jenis kupu-kupu di sini yang langka Pak. Ini perlu kita awetkan. Saya pernah dulu ke ini Pak, ke Bantimurung di Maros, luar biasa. Manfaat dari kita coba tangkar kupu-kupu tadi, ini bisa kita gunakan nanti sebagai souvenir. Ya, kita kemas dan jual, ini punya nilai ekonomi kreatif juga bagi masyarakat, sumber ekonomi. Itu bisa kita lakukan sambil menjaga kelestariannya. Dan juga jenis-jenis tanaman di atas ini Pak, anggrek yang kadangkala itu tidak ada di tempat lain, kita punya. Nah, ini perlu kita lestarikan. Mungkin ke depan bisa kita lakukan kultur jaringan ya, supaya tidak habis, kita bisa kembangkan, dan itu tertarik banyak orang-orang dari luar yang tahu dengan jenis tanaman ini bagus, mereka beli itu. Tapi ini masih diambil dari atas. Ini ke depan ini perlu kita lestarikan Pak ya. Dan itu sumber ekonomi juga ya, kita budidayakan. Itunya banyak lagi yang lain. Saya pernah bincang-bincang dulu Pak ya dengan orang yang bergerak di panjat tebing Indonesia ini. Ternyata di Haro ini jalur panjat tebingnya lebih 200 Pak. Jadi wajar sebetulnya di Haro ini kita angkat event internasional. Dulu kita pernah merencanakan ada Haro International Climbing Festival, tapi tidak jadi dilaksanakan. Kalau itu sempat kita laksanakan, Haro Mendunia itu akan gaungnya akan lebih besar Pak. Demikian, terima kasih. Terkait usaha Bapak ini, apakah ada rencana pengembangan ke depannya, misalnya juga buka di bidang kuliner, atau nanti buka wahana mainan juga? Ya, terima kasih Pak. Jadi barangkali ke depan saya dengan keterbatasan yang ada ya, ini lebih kurang seperempat kurang sedikit lah, seperempat hektar. Memang perlu penambahan room ya, kamar itu ya, yang standar. Kemudian juga dengan ada ruang pertemuan, itu yang penting. Saya rasa itu, dan kemudian untuk yang mendukung itu biasanya otomatis nanti kita bisa berharap juga, karena nanti orang tidak pesan keluar lagi, kita udah bisa sediakan. Paling tidak untuk kebutuhan internal kita, itu insya Allah mudah-mudahan itu dalam perencanaan kita Pak, mudah-mudahan bisa terwujud. Mohon dukungan juga Pak ya. Dari Dinas Pariwisata Provinsi saya Pak, sangat berharap sekali di dukungannya. Lihat-lihat juga lah ya, 50 kota menukik ke bawah itu Lembah Harau ke Putih Sari Benilai Homestay. Jadi dapat saya sampaikan Pak, ini nama Putih Sari Benilai ini saya ambil ini karena ada legendanya Pak, ada cerita rakyatnya. Cerita rakyat daerah? Ya, randai. Oh, randai. Ini tidak semua daerah punya randai, ada kecamatan yang tidak punya randai. Dan ini di dalam randai itu ada cerita yang sangat ini Pak, ada kearifan lokal. Jadi itu sesuai dengan budaya kita. Ini perlu kita tumbuh kembangkan. Dan alhamdulillah di sini ada Sanggar Tari Putih Sari Benilai itu Pak, dan cukup aktif. Kemarin dia tampil di sini, ada kunjungan dari randai dari Surian Pak, Pitaruh Mande tampil di sini malam kemarin. Saya enggak lihat deh, itu lumayan. Jadi mereka tukar gelanggang namanya, ini bagus. Ini mohon dukungan juga nanti dari instansi terkait budayaan barangkali, agar kearifan lokal yang kita miliki ini bisa tumbuh berkembang. Jadi wisatawan tidak hanya melihat indahnya alam, tapi juga budaya kita yang unik dan beragam. Kita banyak. Kalau di sini punya tradisional, di samping randai kita punya talempong, punya dabuh, kita punya sampelong, punya kecapi, semuanya ini harus kita bangkitkan lagi. Tentu mungkin di tingkat negari perlu ada pengaturan-pengaturan kebijakan melalui Pernak nantinya. Demikian Pak, terima kasih. Terakhir Pak, untuk promosi homestay Bapak ini Pak, bisa beritahukan kepada Dunsana Pariwisata, misalnya jumlah kamarnya ada berapa, lokasi yang strategis gitu. Oh iya Pak, terima kasih banyak. Ini semacam apa buat saya nih, penghormatan banget ini, ada yang mempromosikan ini. Terima kasihlah saya sampaikan dulu pada Dinas Pariwisata Provinsi. Tapi yang jelas kondisi saya memang sangat terbatas, jadi kapasitas kita masih terbatas Pak. Kita baru punya 2 kotek. Pertama kotek yang besar itu namanya kotek Bujang Juaro. Bujang Juaro itu kita ambil nama dari salah satu pemain dalam randai Putih Sari Benilai. Kemudian juga ada satu lagi Pondok Rambun Padeh. Ya, baru 2 itu. Ya kapasitasnya itulah. Kalau keduanya biasa orang mengambil itu maksimal bisa 25-30 orang lah, itu maksimal itu ya.
Jadi ke depan itu rencana kita akan kita kembangkan, paling tidak bisa kita agak 50 orang lah ya, satu bis barangkali nanti, itu harapan kita nanti. Dan ada ruang pertemuan paling tidak ya. Iya, untuk 40-50 orang paling tidak itu Pak. Ya, cita-cita sederhana saja di hari tua, mengisi-ngisi hari tua dengan aktivitas supaya kita tidak pikun Pak. Dan nambah belanja dapur kita. Iya Pak, Pak Sek. Biar tidak bosan ya Pak ya. Iya, tidak bosan. Baiklah Dun Sanak Parekraf, demikianlah mukalamat kita dengan Bapak Yunus. Semoga ada manfaatnya. Sampai bertemu lagi pada edisi mukalamat berikutnya. Saya JOS Bapak Yunus undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pariwisata, salam ekonomi kreatif, salam pipi masuk.